warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miron Rizky dari PGSD 19 International Class. Di sini saya akan menjelaskan tentang pentingnya pendidikan karakter Pancasila. Nah, yang pertama yaitu pendidikan karakter berdasarkan Pancasila. Apa sih pendidikan karakter berdasarkan Pancasila? Pancasila adalah pandangan hidup, dasar negara, dan ideologi nasional yang berfungsi sebagai salah satu pilar negara kebangsaan Indonesia. Nah, dalam konteks pendidikan, Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 telah diterima sebagai landasan pendidikan nasional. Pembangunan karakter bangsa sudah didasari sebagai elemen penting dalam upaya pembangunan sumber daya manusia Indonesia. Nah, dalam pidato kepresidenan amanat proklamasi 17 Agustus 1956, Bung Karno mengingatkan pentingnya bangsa Indonesia memiliki kekuatan karakter yang dibangun atas dasar kedalaman penghayatan atas pandangan hidup bangsa. Visi dari pembangunan nasional di tahun 2005 meletakkan pendidikan karakter sebagai misi pertama dari 8 misi yang dicanangkan. Nah, dalam rencana pembangunan jangka panjang nasional tahun 2005 sampai 2025 yang terdapat pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tercantum bahwa terwujudnya karakter bangsa yang tangguh, kompetitif, berakhlak mulia dan bermoral berdasarkan Pancasila. Nah, hal ini dicirikan dengan watak dan perilaku manusia dan berdasarkan masyarakat Indonesia yang beragam, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berbudi luhur, toleran, bergotong royong, berjiwa patriotik, berkembang dinamis, dan berorientasi iptek. Jadi, pada dasarnya, pendidikan karakter berbasis Pancasila ini sudah lama dicanangkan sebagai bagian dari proses pembelajaran dan pendidikan di Indonesia. Nah, namun pada pelaksanaannya, pendidikan karakter ini dilakukan melalui pemberian materi pembelajaran pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan atau yang lebih kita kenal dengan sebagai mata pelajaran PPKN. Nah, selanjutnya yaitu profil pelajar Pancasila. Gagasan mencanangkan profil pembelajaran Pancasila dapat dianggap sebagai upaya mencanangkan sebuah visi. Profil pelajar Pancasila ini dituangkan dalam peraturan pemerintah Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2020 sampai 2024, yaitu pelajar Pancasila adalah perwujudan pelajar Indonesia sebagai pelajar sepanjang hayat yang memiliki kompetensi global dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Selanjutnya yaitu ciri utama pelajar Pancasila. Yang pertama yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Nah, yang kedua yaitu berkebinekaan global. Yang selanjutnya yaitu bergotong royong, selanjutnya mandiri, bernalar kritis, dan yang terakhir yaitu kreatif. Baik, profil pelajar Pancasila ini merupakan kristalisasi dari nilai-nilai kebangsaan yang sudah dirumuskan sebelumnya sebagai bagian dari program penguatan pendidikan karakter, yakni PPK. Nah, program PPK ini merupakan kebijakan pendidikan yang tujuan utamanya adalah mengimplementasikan nawacita Presiden Joko Widodo Yusuf Kala dalam sistem pendidikan nasional. Nah, kebijakan PPK ini terintegrasi dalam Gerakan Nasional Revolusi Mental atau biasa disebut dengan GNRM, yaitu perubahan cara berpikir, bersikap, dan bertindak menjadi lebih baik. Nilai-nilai utama kebijakan ini adalah religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, dan integritas. Tujuan dari PPK itu sendiri ada 3, yakni membangun dan membekali peserta didik sebagai generasi emas Indonesia tahun 2045 guna menghadapi dinamika perubahan di masa depan. Yang kedua, yakni mengembangkan platform pendidikan nasional yang meletakkan pendidikan karakter sebagai jiwa utama dengan memperhatikan keberagaman budaya Indonesia. Dan yang terakhir yaitu merevitalisasi dan memperkuat potensi dan kompetensi ekosistem pendidikan. Nah, hal yang dapat dilakukan untuk menumbuhkan nilai karakter Pancasila ini yakni pertama, memberi contoh dan teladan yang baik kepada siswa.
Yang kedua, mendiskusikan perasaan dan suasana emosional anak. Yang ketiga, memberikan anak bacaan yang bermuatan pesan moral dan nilai baik. Yang keempat, mendiskusikan pesan moral dalam bacaan anak. Yang kelima, melibatkan anak dalam perbuatan dengan nilai-nilai baik. Yang keenam, mendiskusikan nilai-nilai yang terkandung dalam suatu kejadian untuk mengasah kemampuannya memahami pendidikan karakter. Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah dan jangan mohon dimaafkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.